Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan berproses apapun dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki yang berlimpah. Salam sehat sahabat. Sahabat semua, saat ini saya akan mencoba mengerjakan pengembangan kinerja sebagai kepala sekolah. Yang pertama kita masuk ke halaman platform Merdeka Mengajar yang saya sudah sudah simpan di sini. Kawan-kawan tinggal masuk ke Google Chrome dan browser yang lainnya, ketik guru.kemendikbud. Saya ulang, ketik guru.kemdikbud.go.id. Nanti tinggal login. Kalau sudah login, tampilannya seperti ini sahabat. Kita pilih pengelolaan kinerja. Ini seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini tugas kepala sekolah. Sebelum ada pengelolaan yang kinerja, ini tugasnya adalah periksa kinerja semua guru yang ada di sekolah tersebut seperti ini. Nah, ini tinggal melakukan persetujuan. Nah, selanjutnya setelah ini untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, di beranda ini muncul pengelolaan kinerja Anda. Klik di sini sahabat. Nah, nanti di alur pengelolaan kinerja ini dari bulan Januari ini perencanaan guru dan persetujuan atasan, kemudian persiapan observasi kelas di bulan Februari, di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian di April itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni ini refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Ini kita lihat dulu untuk selengkapnya. Nah, ini panduannya, nanti kawan-kawan bisa baca dan cek dan sebagainya, silahkan. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita klik mulai di sini. Nah, ini data sebagai kepala sekolah, di namanya, kemudian NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jabatan, kemudian satuan pendidikan. Ketika ini sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Jika belum sesuai, edit dulu. Bisa diedit seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan untuk nama otomatis, kemudian pangkat golongan tinggal disesuaikan sesuai dengan SK. Kalau sudah sesuai, klik simpan. Kemudian data sudah sesuai, klik. Data sudah benar, ini diklik seperti ini. Lanjut sahabat, kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama indikator presentasi visi misi sekolah. Ini ada presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, kemudian memandu perencanaan pembelajaran. Yang berikutnya refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Yang selanjutnya lagi aktivitas kegiatan komunitas belajar. Yang berikutnya siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Tinggal Bapak Ibu sahabat semua pilih mana yang akan menjadi skala prioritas. Saya akan pilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini yang perlu dipilih paling utama, dan yang pilihan kedua adalah aktivitas kegiatan komunitas belajar. Ini upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam proses belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini juga bisa sebagai pilihan prioritas antara 1 dan 2 ini. Saya coba
klik aktivitas kegiatan komunitas belajar. Ini yang nanti akan dijadikan prioritas saya. Kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini kita tinggal pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, ini mohon diskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Total poinnya yang akan dikerjakan ini minimalnya 32 poin dan total poin sekarang masih 0. Bagaimana poin dihitung? Ini bisa sahabat semua klik di sini. Dan ini untuk panduan bagaimana cara mengisi poin-poin tersebut. Oke, kawan-kawan, silahkan sahabat semua bisa pelajari sendiri ya. Lanjut kembali ke halaman pertama. 1. Rencana hasil kerja. Kita tinggal pilih sahabat, klik di anak panah di sini dan pilih menurut sahabat semua mana yang akan dilaksanakan untuk peningkatan pengembangan kompetensi di bidang Kombel tadi, mana yang akan disuruh menjadikan skala prioritas atau mana yang rencana hasil kerja yang kira-kira dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah. Di sini ada yang poinnya 36, 12, 8, 6, dan 4. Nah, ini silahkan sahabat semua pilih yang keterkaitannya dengan program yang dilaksanakan oleh kawan-kawan semua. Jika sahabat semua atau kawan-kawan semua menjadi peserta pendidikan guru bergerak, nah ini sudah 1 poin saja sudah lebih dari cukup 128 poin, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa melaksanakan rencana hasil kerja yang lainnya. Nah, kita pilih yang menjadi skala prioritas untuk pengembangan kompetensi dan sesuai dengan kemampuan dan kira-kira bisa dilaksanakan oleh sahabat dalam satu rentang atau dalam satu semester ini. Nah, misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan, peningkatan kurikulum sekolah melalui coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan ini bisa juga untuk seperti ini atau yang berkaitan dengan Kombel. Kita pilih cari dulu ya sahabat, atau yang cari yang lain dulu. Ini saya hapus dulu ya. Kita pilih yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh kita. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar. Ini juga bisa sahabat. Ini karena saya sebagai kepala sekolah dan menjadi ketua komunitas penggerak komunitas belajar, saya pilih ini sahabat. Ini sertifikat, kemudian 1 kegiatan. Nah, ini bisa dilaksanakan, kemudian tambah lagi. Misalnya ini poinnya sudah cukup, lebih dari cukup, karena yang minimalnya adalah harus terpenuhi 32 poin, sedangkan dalam poin ini 36 poin. Selanjutnya kita pilih poin yang lain lagi, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih penghargaan terhadap potensi kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, ini ketika sahabat mengikuti misalnya menjadi kepala sekolah berprestasi, ini bisa di sini. Dan
Kalau saya saat ini sedang mengikuti program sekolah penggerak. Nah, apakah karena semester ini belum selesai, di semester satu ini belum belum selesai programnya, berarti saya tidak akan pilih karena nanti harus membuktikan dengan sertifikat. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui sekolah menjadi narasumber praktik baik dan kegiatan implementasi kebun merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, ini juga bisa, sahabat. Nah, seperti kemarin saya menjadi narasumber pengelolaan kinerja. Ini tinggal nanti minta sertifikat ke pelaksana. Nah, ini saya bisa buat di sini karena saya kemarin sudah melakukan kegiatan tersebut dan sudah ada undangannya, ada surat tugasnya, kemudian ada daftar hadirnya. Ini bisa saya laksanakan di semester ini. Kemudian klik tambah lagi, sahabat. Cari rencana kerja yang ketiga. Rencana yang kerja yang ketiga misalnya yang kira-kira bisa dilakukan oleh sahabat kepala sekolah semua. Mana yang tentunya bisa dilaksanakan atau mampu dilaksanakan di semester pertama. Nah, misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, ini juga bisa, ya. Ini yang bisa dibagikan kepada guru, misalnya membuat modul ajar, membuat alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Ini bisa dibuat. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir kepala sekolah melalui penyusun kumpulan konten ini. Nah, silakan pilih ketika Bapak Ibu memang mampu di situ dan mampu melaksanakan, silakan buat rencana kerjanya. Atau pilih yang lain lagi, meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah cerita praktik baik yang dihasilkan oleh guru. Nah, ini 6 poin, silakan pilih jika mampu dilaksanakan oleh sahabat kepala sekolah semua. Baik, selanjutnya meningkatkan kinerja pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun cerita praktik baik. Peningkatan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru. Nah, ini bisa, sahabat, bisa menjadi penelaah di sini dan teman-teman di satuan pendidikan pasti melakukan ini. Saya pilih ini karena teman-teman di satuan pendidikan saya sudah melakukan beberapa aksi nyata yang dilaksanakan di semester ini. Saya pilih ini butuh laporan. Kemudian klik tambah lagi, cari lagi RHK atau rencana hasil kerja berikutnya yang kira-kira dapat dilaksanakan oleh kita di semester 1 ini. Misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah perangkat ajar. Nah, ini juga yang dihasilkan oleh guru. Ini juga menjadi penelaah. Nah, ini juga bukti dukungnya laporan. Target kuantitasnya 1 kegiatan dan targetnya 100%, poinnya 6. Ini saya lakukan seperti ini karena nanti kita tinggal melakukan penelaahan. Lanjut lagi, sahabat, kita pilih target rencana hasil kerjanya, meningkatkan. Nah, praktik ini misalnya saya pilih lagi yang cerita baik, meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan yang lanjut bersama rekan sejawat. Meningkatkan kinerja satuan melalui partisipan observasi. Nah, karena kepala sekolah menjadi observer di kinerja guru, maka saya pilih yang ini seperti ini. Pilih lagi, ini nanti butuh bukti dukung laporan, kegiatannya 1, poinnya 8. Ini tambah di sini. Cukup 1 saja. RHK yang ke-6, misalnya masih ada yang kira-kira mampu dilaksanakan oleh sahabat sebagai kepala sekolah, ya silahkan pilih lagi. Dan saya coba pilih yang kira-kira nanti bisa saya laksanakan. Menyusun perangkat ajar, menyusun kumpulan konten, meningkatkan kinerja satuan pendidikan, menyusun cerita praktik baik, meningkatkan kinerja kepala satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, dan
pengembangan kompetensi kepada guru kepala sekolah. Nah, ini juga bisa ketika sahabat menjadi coach. Nah, karena saya sebagai kepala sekolah pasti saya akan melakukan coach atau melakukan coaching kepada rekan-rekan guru. Maka saya pilih ini sahabat. Dan ini nanti pasti dilakukan di setiap kegiatan di dalam semesternya. Ini saya pilih. Ini nanti butuh sertifikat. Nah, sertifikatnya bisa didapatkan dengan melalui kegiatan ombel dan sebagainya di sekolah. Ini bisa saya tambah. Saya pilih ini, kemudian saya tambah lagi ke rencana hasil kerja yang lainnya. Saya pilih lagi rencana hasil kerja yang berikutnya, meningkatkan kinerja memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan. Nah, pelatihan atau pendidikan teknis ini sekarang ini kalau memang tidak ada, jangan sahabat. Meskipun ini kan belum tentu dapat ya, belum dapat. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah. Ini bisa sahabat, kita tinggal ikut di pelatihan mandiri di PMM. Ini kita bisa pilih di sini. Kemudian butuh sertifikat topik dan sebagainya, kita tambah. Dan satu nanti kita kerjakan. Kemudian rencana hasil kerja berikutnya kita pilih lagi, misalnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan, fasilitas seminar, karya, konferensi, sebagainya. Ini juga ada, silahkan. Meningkatkan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah. Nah, ini juga bisa melalui coaching ini seperti ini. Butuh sertifikat 4 poin. Silahkan nanti pilih lagi, dan ketika masih ada lagi tinggal tambahkan rencana hasil kerja berikutnya. Kalau memang bisa semua dilakukan, silahkan sahabat lakukan. Nah, ini ada melalui peserta berbagai praktik baik dan sedangkan komunitas belajar. Nah, ini juga bisa meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini bisa sahabat. Nah, ini nanti butuh sertifikat melalui kombel yang dilakukan oleh sekolah juga bisa sahabat. Ini kita tambah lagi RHK berikutnya. Ini sudah 10 RHK yang saya pilih sahabat, yang kira-kira nanti bisa saya laksanakan. Dan berikutnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan kepala sekolah, karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis, tidak. Kemudian guru melalui peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek dan jangka menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis seperti pendidikan guru penggerak. Karena saya tidak bisa mengikuti seleksi guru penggerak, saya tidak pilih ini. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui peningkat atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta praktik magang pada dunia kerja. Ini tidak saya pilih. Jadi ada beberapa yang tidak pilih karena saya belum belum yakin bisa melakukan kegiatan tersebut, maka saya tidak akan pilih. Ini sahabat ya, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui penyusun kumpulan konten, saya tidak lakukan. Menyusun pengajar ini sudah dilakukan oleh guru, saya tidak pilih. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan, dan ini juga saya belum yakin dapatkan, maka saya tidak pilih. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik ke perilaku kerja sahabat, seperti ini. Nah, perilaku kerja ada beberapa aspeknya ada 7 aspek. Nanti tinggal kawan-kawan atau sahabat kepala sekolah tinggal pilih. Misalnya di sini memahami kebutuhan guru, bersifat ramah pada peserta didik. Nah, ini yang paling kita lakukan yang mana yang sesuai dengan perilaku kita di sekolah. Saya pilih yang ini, gitu ya. Bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan lain-lain. Saya yakini saya tidak
membeda-bedakan, kemudian saya ramah dengan semua pihak di sekolah, dengan orang tua, tenaga pendidikan, dan seolah tidak mengatasi permasalahan pembelajaran yang dapat diandalkan. Ini saya pilih yang ini. Kemudian lanjut, bagaimana cara mengentaskan, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam sehari-hari. Nah, tinggal memilih yang mana yang akan dan sesuai dengan perilaku kawan-kawan, sahabat semua, melayani dengan standar yang sama. Saya pilih yang ini. Kemudian akuntabel, silakan pilih sesuai dengan perilaku sahabat semua, melaksanakan tugas dengan jujur, manfaatkan sumber daya satu pendidikan dengan tanggung jawab dan efektif, efisien, tidak menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Saya pilih yang melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Saya pilih ini. Kemudian menjauh untuk bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut. Ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang silahkan pilih yang ini, misalnya seperti ini. Saya pilih menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kompeten silahkan pilih salah satu yang akan Anda fokuskan di tahun ini, melaksanakan pendidikan kompetensi dan untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tenaga pendidikan, membantu guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat di dunia untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, melaksanakan peningkatan kompetensi ini, kemudian meningkatkan kapasitas kompetensi secara terus-menerus seperti diskusi dengan guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk atau dunia kerja mencari solusi. Ini juga bisa, salah satunya saya menggunakan ini. Kemudian harmonis, silahkan yang akan difokuskan di tahun ini, pilih salah satu. Menghargai setiap satuan sekolah apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang membutuhkan, membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Saya pilih yang ini. Perilaku yang diwujudkan, menyelesaikan konflik di antara guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat secara konstruktif, berinteraksi dengan guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat dunia dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Ini saya pilih ini. Atau menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik salah. Saya pilih yang ini. Berinteraksi dengan guru, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan atau dunia kerja dengan sopan, menjunjung etika tinggi. Lanjut, loyal. Aspek loyal kita pilih yang difokuskan di tahun ini, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Saya pilih ini, sahabat. Ini menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan, menyebarkan informasi transformasi pembelajaran, mencegah situasi mengancam integrasi. Saya memilih menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Ini sering saya lakukan. Aspek yang keenam, adaptif, yang fokus menyesuaikan diri secara cepat dan menghargai dinamika masyarakat, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri guru. Nah, ini saya pilih yang ketiga, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Tinggal pilih salah satu di antara tiga pilihan ini, mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya, menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang terbaik. Saya mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya. Ini. Kemudian di aspek kolaboratif, kita tinggal pilih, sahabat, memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan, masyarakat, atau dunia kerja berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan kerjasama terbuka untuk menghasilkan dampak pembelajaran yang
merata bagi peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan orang atau dunia kerja. Menggerakkan pemanfaatan sumber satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan. Nah, saya pilih yang pertama ini, sahabat. Kemudian perwujudan perilakunya, memberi tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban guru, tenaga pendidikan, orang tua atau dunia secara proporsional. Ini saya pilih yang ini. Dan ketika sudah selesai, bisa simpan readout dan atau ke rangkuman seperti ini. Ini rangkumannya, sahabat. Dan setelah selesai, sahabat tinggal ubah atau kumpulkan. Nah, nanti saya akan analisa lagi, identifikasi lagi setelah saya melakukan analisa, identifikasi, baru nanti saya kumpulkan. Dan ini bisa diklik diubah, di mana yang akan kita rubah di sini ke pengembangan kompetensi. Nah, ketika ada perubahan, kawan-kawan tinggal di sini. Itu saja, sahabat, mungkin yang dapat saya sharing pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam berbagi, salam sehat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.